20 Oktober 2004 adalah sejarah dalam demokrasi Indonesia. Susilo Bambang Yudhoyono, Muhammad Yusuf Kalla, SBY JK resmi dilantik menjadi presiden dan wakil presiden menjadi yang pertama, dipilih secara langsung oleh rakyat. Babak baru demokrasi Indonesia itu terlaksana dengan berbagai syarat. Salah satunya adalah calon presiden dan wakil presiden diusul oleh parpol atau gabungan parpol yang memperoleh minimal 15 peserta berjumlah kursi DPR atau 20 peserta perolehan suara dan sah nasional dalam pemilihan legislatif. SBY memulai periode pertama kepemimpinan pada 20 Oktober 2004 dan melanjutkan pada 20 Oktober 2009 sampai 2014. Gagasan pertama bahwa presiden cuma boleh menjabat 2 periode. Usut punya usut, pertama yang muncul ke permukaan juga karena ucapan politikus Partai Demokrat tersebut. SBY mengucapkan gagasan pada 25 Mei 1998 atau hanya 4 hari setelah kejatuhan Presiden Soeharto, tepatnya saat dirinya memimpin rapat tim reformasi ABRI yang dihelat di gedung DPR. Ketetapan MPR dalam menegakkan pemerintahan yang bersih dan berwibawa agar tidak terjadi masalah berkaitan dengan kekuasaan ketika dari kami bagaimana masa jabatan presiden hanya dibatasi hanya 2 kali. Tutur SBY dikutip dari Harian Bisnis Indonesia. Harta yang lengser juga karena tekanan publik dari kelompok 6 yang memang merupakan presiden dengan masa jabatan terlama pada masa sejarah 21 tahun. Keseluruhan utang Indonesia terhadap IMF adalah sebesar 9,1 miliar dolar Amerika Serikat. Jika dengan nilai tukar sekarang setara dengan 117 triliun. Dan pembayaran terakhir kita lunasi pada tahun 2006 atau 4 tahun lebih cepat dari jadwal yang ada. Sejak itu kita tidak lagi jadi pasien IMF. Yudhoyono memberi 3 alasan percepatan pembayaran utang kepada IMF itu, yaitu pertumbuhan ekonomi Indonesia yang baik sehingga aman secara fiskal dan moneter. IMF tidak lagi bisa mendikte Indonesia sehingga pemerintah dan rakyat tidak disendara mereka. Dan selama Indonesia berutang kepada IMF, maka rakyat Indonesia akan kaya. Beda dengan pemerintahan sebelumnya, dari tahun 1998 sampai 2004, pemerintahan Susilo Bambang Yudhoyono lebih leluasa dalam menjalankan politik luar negeri yang bebas dan aktif. Struktur politik domestik pada saat itu telah memungkinkan SBY menjalankan pemerintahannya secara penuh selama 5 tahun. Pada masa 1998 sampai 2004, 3 pemerintahan yaitu B.J. Habibie, Abdurrahman Wahid dan Megawati Soekarno Putri harus menghadapi persoalan reformasi ekonomi dan demokrasi yang dinamis, yang berujung pada berakhirnya pemerintahan berdasarkan kepentingan politik. Akibatnya, faktor-faktor domestik ini mempengaruhi pelaksanaan politik luar negeri Indonesia pada masa itu. Kenyataan itu mendorong pemerintahan Susilo Bambang Yudhoyono menjalankan kebijakan luar negeri yang lebih berorientasi keluar. SBY meyakini keterlibatan secara bebas dan aktif dalam berbagai inisiatif multilateral merupakan cara paling konstruktif untuk memenuhi kepentingan nasional Indonesia. Pidato pengukuhannya pada 2009 menggambarkan pandangan strategis kebijakan luar negeri pemerintahan Susilo Bambang Yudhoyono bahwa Indonesia sedang
menghadapi lingkungan strategis di mana tidak ada negara yang memandang Indonesia sebagai musuh dan tidak ada negara Indonesia anggap sebagai musuh. Dengan demikian Indonesia dapat menjalankan politik luar negerinya dengan bebas ke segala arah, memiliki million friends, zero enemy. Bagi Indonesia, doktrin atau prinsip million friends, zero enemy dapat mendorong peningkatan perdagangan dan investasi asing. Namun demikian, Indonesia yang semakin meningkat dengan komunitas internasional harus tetap berdasarkan pada preferensi artis mengenal netralis. Kualitas domestik menjadi landasan penting perintah SBY menjalankan aktivitas global. Modalitas domestik itu berupa demokrasi melalui pemilihan umum yang bebas dengan minimal konflik, menjaga perdamaian, misalnya dalam Aceh Peace Accord, dan kompatibilitas Islam dan demokrasi. Kami mengapresiasi julukan yang diberikan kepada Pak SBY sebagai Bapak Perdamaian. Tentunya predikat ini memiliki justifikasi yang kuat di mana di periode pertama pemerintahan Pak SBY JK kemudian menjabarkan capaian itu ketika SBY berhasil sebagai kepala negara menyelesaikan sejumlah konflik horizontal di berbagai daerah, salah satunya konflik di Poso. SBY disebut mewujudkan rekomendasi konflik dan penanganan pasca konflik yang optimal, sehingga jejak di bekas konflik itu tak terlihat dan terasa lagi imbunnya. Selain konflik di Posko, SBY juga diklaim sukses mengakhiri konflik di Aceh dan Papua. Dia mengingatkan bahwa konflik di dua daerah tersebut telah berlangsung sejak masa Orde Baru Orba dan berakhir pada masa kepemimpinan SBY. Cara SBY menyelesaikan konflik disebut menggunakan otonomi khusus sebagai kompromi di solusi. SBY berhasil mengakhiri konflik antara negara dengan kelompok-kelompok pro kemerdekaan dengan diberlakukannya otonomi khusus sebagai kompromi dan solusi. Jelasnya jadi debat sebagai potret capai di periode pertama sambung Kamhar. Akan tetapi julukan Bapak Perdamaian dirasa telah berganti di masa sekarang bagi SBY. Kamhar menilai julukan yang tepat disematkan bagi Ketua Majelis Tertinggi Partai Demokrat saat ini justru Bapak Demokrasi. Presiden Susilo Bambang Yudhoyono berhasil menyelesaikan konflik yang selama puluhan tahun terjadi di Aceh. Pemerintahan Indonesia dan petinggi Gerakan Aceh Merdeka menandatangani perjanjian Helsinki. Melalui perjanjian yang ditekan pada 15 Agustus tahun 2005 itu, kedua pihak sepakat mengakhiri konflik yang selama ini terjadi di tanah Encong tersebut. Lahirnya perjanjian Helsinki diikuti dengan penetapan UU nomor 11 tahun 2006 tentang pemerintahan Aceh dalam rangka menyelesaikan masalah atau konflik sosial di kalangan masyarakat. Upaya mewujudkan Aceh yang damai kemudian diupayakan di zaman pemerintahan Presiden Megawati Soekarno Putri. Tepatnya pada 9 Desember 2002 diadakannya perundingan Nation of Hostilities, argumen atau perjanjian penghentian permusuhan di Jenewa, Swiss. Perundingan yang juga difasilitasi HDC ini mendapat dukungan dari banyak negara seperti Jepang, Amerika Serikat, Kanada, Thailand, Denmark, Prancis, Australia, Qatar, Malaysia, Inggris, Filipina, dan Swedia. Sayang aneka perundingan yang digelar tak juga berhasil mengakhiri konflik Aceh. Barulah kemudian tanggal 15 Agustus tahun 2005, pemerintahan Indonesia dan Gerakan Aceh Merdeka yang dimediasi krisis manajemen inisiatif mencapai kesepakatan damai.
SBY cukup dikenal rajin menciptakan sebuah lagu. Bahkan lagu ciptaannya seringkali dinyanyikan dalam berbagai kesempatan ketika dirinya menjadi presiden, mulai dari acara kenegaraan hingga acara santai. Tak hanya itu, lagu ciptaan SBY pun dipopulerkan oleh artis-artis ternama. Adapun lagu-lagu yang dipopulerkan diantaranya yaitu berjudul Malam Sunyi di Cipaganti, Ku Yakin, Sampai di Sana, Kembali, Jiwaku Tenang di Malam Itu, dan Bersama di Ujung Dunia. Nah, belakangan ini lukisan karya SBY viral di media sosial. Sejumlah politikus partai Demokrat mengunggahnya. Tidak sedikit orang memuji, dari legislator, pengurus partai politik lain hingga seniman. OSI menuturkan, sekitar akhir Mei 2021, SBY berkeinginan untuk mengasah kembali kemampuan untuk melukis. Melukis sangat digemarinya sejak SMP dan SMA di Pacitan. Kegiatan ini diyakini beliau adalah kegiatan yang positif dalam rangka healing proses atas rasa kehilangan mendalam atas almarhumah istri tercinta. Pada 2005, SBY memberikan BLT imbas dari kenaikan harga BBM subsidi. 2 kali pada Maret 2005 dan Oktober 2005, harga BBM sejenis premium saat itu sebesar 1.810 per liter. Sedangkan harga solar itu bersubsidi yaitu 1.650 per liter. Pada Maret 2005, BBM premium naik menjadi 2.400 per liter dan solar naik menjadi 2.100 per liter. Kenaikan kedua terjadi pada Oktober 2005. Premium dikerek naik hingga sebesar 4.500 per liter dan solar sebesar 4.300 per liter. Sejak kenaikan itu, SBY memutuskan memberikan BLT yang cair dalam tahap 1 pada periode Oktober sampai Desember 2005 dengan besaran BLT saja 100.000 per bulan untuk periode 3 bulan. Program menyasar ke 19,1 juta rumah tangga, tapi selisihnya hanya 17,13 juta rumah tangga. Sementara BLT tahap 2 pada Januari-September 2006 sebesar masih sama seharga 100.000 per bulan. Namun berjalan selama 9 bulan, jumlah penerimaan program juga sebanyak 17,3 juta rumah tangga. Kemudian pada 2008, SBY kembali menaikkan harga BBM premium naik drastis ke angka seharga 6.000 per liter dan solar menjadi 5.500 per liter. Dan kenaikan ini mendorong Susilo Bambang Yudhoyono menurunkan kembali bantuan langsung tunai untuk periode Juni sampai Desember 2008. Besaran BLT yakni 100.000 per bulan dan periode 7 bulan. Penerimaan program sebanyak 18,87 juta rumah tangga. Kemudian kenaikan terakhir terjadi jelang masa jabatannya lengser yaitu pada Juni 2013. Kala itu, premium naik hingga sebesar 6.500 dan solar jadi 5.500 per liter dan memicu turunnya BLT. Hal ini dengan nama bantuan langsung sementara masyarakat BLTM, kompensasinya sebesar yaitu 150.000 per bulan dikucurkan untuk periode 4 bulan dan diarahkan bagi 15,5 juta rumah tangga sasaran.